guys, tahu nggak sih? Kali ini ada yang beda tahu. Kira-kira apa tuh? Apa ya kira-kira? Jadi kali ini kita akan mewawancarai salah satu dosen Fakultas Keguruan Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan judul Perspektif Dosen Terhadap Pendidikan di Era Digital. Yuk ikuti keseruan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Alfian Madikiani dari Prodi TGSC. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Ya, perkenalkan saya Jajang Rahmatuddin, salah satu dosen FKIP di Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait pembelajaran di era digital. Yang ini pertama itu, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan sebuah pembelajaran yang adaptif? Ya, pembelajaran itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, pada saat perencanaan tentu setiap dosen, terutama saya sendiri, itu membuat rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang mana dalam RPS itu disampaikan materi yang akan diberikan kepada mahasiswa selama mungkin kurang lebih 14 pertemuan, karena 2 pertemuan laginya adalah UTS dan UAS. Lalu kita lakukan pembelajaran di tiap minggunya hingga pada akhirnya nanti kita akan lihat tercapainya tujuan pembelajaran itu dilihat dari UTS dan UAS, sehingga UTS dan UAS itu memang sangat penting untuk dilaksanakan, walaupun memang nanti bisa berbagai bentuk, tidak hanya bentuknya berupa pemberian soal saja, bisa juga penugasan ataupun portofolio ataupun yang lainnya seperti itu. Baik. Nah, untuk keberhasilannya ya tentu kita dosen itu punya pengaturan ataupun ini ya, masing-masing dosen. Misal kelulusan itu kita sendiri kalau di kampus kan sudah ada poinnya ya, untuk grade nilai A, B, C atau sampai D itu ada. Jadi biasanya dosen juga mereka punya bagikan apakah keberhasilan pembelajaran itu berapa orang sih yang sudah sampai nilainya misalkan dapat grade A atau grade B. Itu juga menjadi balikan buat dosen apakah pembelajarannya sudah cukup baik atau belum, seperti itu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ambil langkah yang dilakukan agar semua mahasiswa dapat terpenuhi mengenai pembelajaran di kelas zaman sekarang? Ya, pembelajaran zaman sekarang sebenarnya tidak terbatas dalam ruang-ruang kelas. Pembelajaran itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga kami ya, dan saya pribadi itu mengarahkan mahasiswa untuk belajar tidak hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Sekarang di era digital segala sesuatunya sebenarnya sudah ada di smartphone ya, tinggal kita punya kemauan dan ada jaringan, jadi punya kuota. Jadi adik-adik bisa belajar kayak gitu di YouTube gitu kan, atau belajar di podcast ataupun di yang lain, itu bisa sekali memungkinkan untuk banyak mengakses pengetahuan, sehingga harapannya dengan banyak mengakses pengetahuan lebih banyak input yang didapatkan oleh mahasiswa, sehingga mereka jadi generasi yang literate seperti itu. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak, apa keterampilan utama yang harus dimiliki seorang dosen untuk mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran? Ya, itu setiap dosen harus memiliki kemampuan dalam satu memahami teknologi yang akan digunakannya dan punya kemampuan tentu untuk mengoperasikannya. Kalau hanya sekedar tahu tapi tidak bisa mengoperasikan, juga akan terasa nanti kesulitan dalam menerapkan teknologi. Misalkan ada beberapa platform pembelajaran, baik itu misalkan LMS-nya, misalkan dalam bentuk Edmodo ataupun yang lain, atau juga yang seperti Quizzes atau Edplay dan lain sebagainya. Itu kalau dosennya sendiri tidak mau belajar, ya tentu akan tertinggal, karena sekarang semuanya era itu berbasis digital. Jadi harus ada kesadaran dari kita sebagai pengajar
untuk mengupgrade diri, terutama dalam penguasaan teknologi. Karena itu mutlak menurut saya di era sekarang itu diperlukan dosen yang istilahnya mampu mengadaptasi teknologi dan integrasikan dalam pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan mahasiswa? Ya, untuk mendorong inovasi dan kreativitas mahasiswa, satu, pembelajarannya memang harus menyenangkan, dan kita juga harus punya tujuan. Pembelajaran itu kan arahnya adalah goalnya apa yang kita harapkan untuk tersampaikan kepada mahasiswa itu bisa dicerna dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu lagi-lagi si dosen harus membuat perencanaan yang baik serta mengantisipasi tindakan ketika nanti dalam pembelajaran. Apakah misalkan dosen itu bisa memanfaatkan berbagai macam media dalam proses pembelajarannya, dan ada keinginan juga untuk dosen untuk melatihkan, karena kalau misalkan tidak dilatih juga hal yang namanya teknologi seperti keterampilan tidak hanya pada ranah kognitif, hafal misalkan rumus di Excel tapi tidak pernah dipraktikkan, tentu itu juga kesulitan nanti pada saat pelaksanaannya. Jadi harus balance antara teori sama praktek, sehingga dalam perkuliahan di beberapa mata kuliah saya di matematika terutama di dasar-dasar pemrograman, tapi sekarang sedang bikin proyeknya adalah mahasiswa selain memahami aplikasi script, mereka dituntut untuk bisa membuat game dan media pembelajaran dari aplikasi tersebut. Jadi ada praktek yang memang dijadikan sebagai portofolio untuk nanti dikumpulkan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menerapkan pendekatan inovatif dan kreatif, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, kendalanya biasanya ini dari internal saya pribadi, ya ada kendalanya karena sebagai dosen kan harus upgrade diri, sedangkan kita juga tahu bahwasanya yang namanya teknologi itu selalu muncul hal-hal yang baru, sehingga ya mau tidak mau saya sendiri harus melakukan waktu untuk mempelajari aplikasi-aplikasi atau software-software yang memang bisa digunakan oleh mahasiswa nantinya untuk bekal mereka menjadi guru. Nah, tantangannya selain dari saya sendiri adalah dari mahasiswanya. Kita tahu kadang mahasiswa-mahasiswa di sini dari segi kepemilikan teknologi juga ada beberapa yang belum memiliki, seperti halnya sarana prasarana seperti laptop gitu kan. Tidak semua mahasiswa memang punya gitu kan, karena memang ketika kita berbicara tentang teknologi harus berkesiapan untuk mengadakan sarana prasarananya atau sumber dayanya gitu. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita gunakan adalah memfasilitasi mereka untuk pembelajarannya di lab. Ya, alhamdulillahnya lab kami sudah terfasilitasi oleh kegiatan PKKM tahun 2023, jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal, walaupun dari segi jumlah juga masih belum memadai, tapi itu bisa dijadikan sebagai solusi untuk saat ini yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dapat mengevaluasi keberhasilan pendekatan inovatif dan kreatif yang diterapkan dalam proses pembelajaran? Ya, proses evaluasi tentunya satu dilihat dari proyek yang sudah mereka kerjakan, apakah proyeknya itu dikumpulkan atau tidak, itu salah satunya. Jadi saya biasanya selain melihat dari nilai UTS UAS, untuk mengevaluasinya adalah dari proyek-proyek yang mahasiswa kumpulkan, apakah mereka mengumpulkan, terus dari tingkat kesulitan membuat proyeknya, apakah mahasiswanya juga sudah memiliki kemampuan yang memang lebih baik dari sebelumnya. Karena kan proyek-proyek yang dibuat mahasiswa juga ada kalanya proyeknya yang memang masih sederhana gitu, untuk bikin proyek multimedia ataupun yang lainnya. Dan dari situ kita bisa mengevaluasi, kalau misalkan ada yang sampai tidak membuat atau apa, berarti memang dari segi kemampuan mahasiswanya belum terpenuhi. Bisa jadi juga karena mungkin tingkat kehadiran juga kan itu berpengaruh, karena ketika mahasiswanya jarang hadir di ruang kelas gitu kan, pada saat dosen menjelaskan materinya kadang itu terlewat seperti itu. Selanjutnya,
Apa strategi yang Bapak terapkan untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa dalam lingkungan pembelajaran? Ya, literasi digital yang bisa kita terapkan saat ini adalah mendorong mahasiswa untuk gemar membaca, gitu kan. Banyak aplikasi-aplikasi ataupun website-website yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Tentu rekan-rekan mahasiswa ini penggemar ataupun memiliki gadget ataupun smartphone. Nah, di dalam smartphone sendiri sebenarnya itu bisa diakses beberapa website yang memang berkaitan dengan teknologi. Jadi ada kalanya juga di penugasan saya juga memberikan mahasiswa untuk mencari berbagai referensi untuk menambah literasi mereka, terutama tentang literasi digital. Jadi ada platform-platform yang saya tugaskan untuk dipelajari sebagai tugas individu agar nanti bisa dipresentasikan di ruang kelas. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak membantu mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap informasi yang mereka temui, terutama di media sosial atau sumber lainnya? Nah, caranya ya kita melakukan yang namanya sharing dan diskusi, karena tidak semua informasi yang ada di dunia maya itu informasinya benar ataupun memang jadi konsumsi publiknya itu bisa dicerna dengan baik. Jadi ada kalanya kita harus memfilter. Salah satu memfilternya adalah dengan cara kita mengadakan dialog ataupun diskusi. Jadi kita akan memberikan mahasiswa ketika mereka bertanya, kita bermusyawarah dan sharing pendapat sehingga kita temukan solusi terbaik ataupun nantinya dalam mengantisipasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya di zaman teknologi semua orang bisa berpendapat secara suka-suka. Tinggal bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai pembaca lebih bijak dalam menangani ataupun membaca tulisan-tulisan karya orang. Kitanya sendiri harus punya filter. Nah, bagaimana punya filter? Ya kitanya harus sering baca buku, sering berdiskusi sehingga kita juga lebih kuat dalam memfilter hal-hal yang memang ada di dunia maya. Oke. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memahami keberagaman budaya di antara mahasiswa Bapak dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara Bapak mengajar? Untuk karakteristik dalam pembelajaran pada peserta didik ini harus diketahui oleh setiap dosen, baik itu dari modalitas atau gaya belajarnya ataupun dari karakteristik dan minat dan bakat mahasiswa. Hal itu penting agar kita bisa memberikan treatment ataupun proses pembelajaran yang memang sesuai dengan modalitas atau gaya belajar mereka. Nah, hal yang perlu dilakukan ya kita bisa melakukan observasi di dalam ruangan kelas ataupun juga kita bisa melakukan wawancara terhadap mahasiswa atau kita juga bisa sebarkan angket. Jadi kita tahu bahasanya dalam sekelompok mahasiswa di dalam ruangan itu ternyata gaya belajarnya ada yang visual misalkan, ada yang auditory misalkan, dan dari segi misalkan minatnya juga ada beberapa macam, sehingga kita dari data yang ada itu nanti kita bisa merencanakan proses pembelajaran agar setiap mahasiswa tadi yang memiliki karakter berbeda itu tersalurkan bakat ataupun apresiasinya. Nah, hal ini kalau di era kurikulum merdeka itu istilahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Bapak dapat menyesuaikan metode pengajaran Bapak untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar di kelas dan dapatkah Bapak memberikan contoh konkretnya? Ya, dalam metode pembelajaran tadi disebutkan kita sebagai dosen perlu mengenal karakteristik mahasiswa gitu kan, sehingga setelah mengenal karakteristik mahasiswa kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada berbagai jenis, ada berdiferensiasi konten, ya, jadi kita bisa memberikan konten-konten pembelajaran pada mahasiswa berdasarkan gaya belajarnya. Misalkan
mahasiswa yang senangnya dengan auditori, kita kasih yang media pembelajaran yang auditori, atau mereka yang visual, kita juga bisa kasih media pembelajaran yang cocok dengan mereka seperti video pembelajaran seperti itu. Adapun misalkan kita bisa lihat juga dari kemampuan mahasiswa, kemampuan awalnya misalkan tinggi, sedang, dan rendah, maka nanti ada berdiferensiasi proses. Dalam prosesnya kita nanti dalam pembelajaran itu kita biasakan untuk melakukan pembelajaran berkelompok atau cooperative learning, di mana nanti dalam pembelajaran itu kita kelompokkan siswa-siswa yang memang sudah punya kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Nanti di situ kita berikan proses ataupun bantuan. Nah, tentu bantuan yang akan diterima oleh mahasiswa sesuai kemampuannya masih belum baik atau masih rendah itu akan lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang berkemampuan tinggi, sehingga pembelajaran dalam ruangan kelas itu semua mengakomodir kebutuhan mahasiswa. Nah, itu biasa dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi kita dalam proses pembelajaran betul ya sering menggunakan model-model yang memang sekarang lagi gencar digunakan, PBL dan PJBL seperti itu. Oke, terima kasih Pak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.